Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, ya, ya, ya. Perkenalkan, nama saya Resinata Sumanda. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Ledo. Saya adalah perwakilan dari PK PGRI Kabupaten Bengkayang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri pada Lomba Media Pembelajaran kategori SMA dengan tema Multimedia Pembelajaran Interaktif dan Inovatif di Era Revolusi Industri 4.0. Perkenankan saya mempresentasikan media pembelajaran saya yang saya rancang dan saya beri nama Belit, yaitu Media Belajar Komplit. Tujuan pembuatan media pembelajaran ini adalah yang pertama, menyikapi kemajuan teknologi revolusi industri 4.0. Yang kedua adalah tuntutan kondisi yaitu serangan wabah COVID-19 yang mengharuskan semua kegiatan pendidikan yaitu termasuk belajar dilakukan dari rumah. Yang ketiga, menghadirkan sosok guru di tengah kerinduan peserta didik terhadap Bapak Ibu Dewan Gurunya. Dan yang keempat adalah menghadirkan media pembelajaran berbasis aplikasi untuk SMA yang kreatif, inovatif, dan kekinian. Dikemas secara komplit yang mana di dalamnya terdapat menu ataupun fitur-fitur diantaranya ada KIKD, materi berupa video pembelajaran berbasis masalah, soal dan penugasan, ataupun kuis, serta rangkuman. Selain itu, pada saat tatap muka berlangsung, media pembelajaran ini tetap bisa kita gunakan di dalam kelas sehingga memberikan pengalaman belajar yang baru kepada peserta didik. Dalam pembuatan media pembelajaran ini, terdapat dua proses utama. Yang pertama adalah pembuatan video pembelajaran berbasis masalah yang menggunakan aplikasi editing video yang saya lakukan sendiri. Yang kedua adalah pembuatan aplikasi pembelajaran dengan memanfaatkan Macro Enable PowerPoint. Berikut adalah tampilan dari media pembelajaran komplit. Pada aplikasi media pembelajaran komplit ini, terdapat 5 fitur utama. Yang pertama adalah fitur KI dan KD. Yang kedua adalah fitur materi. Yang ketiga adalah penugasan. Dan yang keempat adalah rangkuman. Yang kelima adalah kontak saya. Selain itu, pada aplikasi ini terdapat juga fitur, yaitu fitur home yang berada di atas dan fitur exit yang juga berada di atas. Pada fitur KI dan KD, jika kita klik KI dan KD, akan menampilkan penjabaran KI dan KD yang kita gunakan sesuai pada silabus pada mata pelajaran yang kita ampu. Pada fitur materi, saya menyajikan materi berupa video pembelajaran berbasis masalah, di mana video ini dibuka dengan masalah yang dihadapi oleh peserta didik di lingkungannya. Video pembelajaran ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan mengkaitkannya pada materi yang akan dipelajari. Selain itu, video pembelajaran ini dilengkapi dengan subtitle agar memudahkan peserta didik yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, seperti inilah contoh dari materi yang saya kemas menggunakan video pembelajaran berbasis masalah. Pas, aku pengen deh jadi pengusaha muda di luar sini. Tapi kok kamu kayak gitu lah ya? Iya Pas, aku masih bingung tentang masalah pasar dan segmen pasarnya. Nah, gini, coba kita tanya Pak Resi. Oh iya. Assalamualaikum Pak Resi. Pak, kalau ingin membuka usaha baru, apa ya yang harus saya lakukan agar pasar yang saya tuju tepat sasaran?
Berjumpa lagi dengan saya, Pak Resi. Semoga kita tetap diberikan kesehatan agar kita dapat melakukan segala aktivitas kita sehingga mendapatkan manfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan pada video pembuka tadi sebenarnya merupakan materi perencanaan usaha pasar lokal dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Sebelum bicara tentang perencanaan pasar lokal, terlebih dahulu saya jelaskan tentang pasar. Berdasarkan luasnya, pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pasar lokal, yang kedua pasar nasional, yang ketiga adalah pasar internasional. Pasar lokal dapat dipahami sebagai pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah tempat produksi. Pasar nasional adalah pasar yang sudah mencakup wilayah-wilayah suatu negara dan tidak terbatas pada lingkungan atau tempat produksi. Yang terakhir adalah pasar internasional. Pasar internasional adalah transaksi antar negara atau sering kita sebut dengan ekspor maupun impor. Selain itu, pasar dapat juga dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Pembagian pasar ini disebut dengan segmen pasar. Mari kita lihat bagaimana segmen pasar. Segmen pasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah segmentasi berdasarkan geografi atau tempat. Yang kedua adalah segmentasi berdasarkan dengan demografis atau usia, gender, etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Dan yang ketiga adalah segmentasi berdasarkan psikografis atau gaya hidup dan kepribadian pembeli atau konsumen. Selain itu, potensi pasar dapat juga dilihat dari pendekatan permintaan maupun pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran, sedangkan pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausaha membuat produk inovasi. Pada prinsipnya, pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari calon penjual. Nah, jadi seperti itu gambaran tentang pasar. Ketika kita ingin membuat usaha atau membuka usaha baru, maka yang perlu kita perhitungkan adalah jenis pasar mana yang akan kita tuju dan segmen pasar apa yang akan kita sasar sebagai target marketing kita. Sekian pembelajaran dan penjelasan tentang pasar pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah fitur penugasan. Jika kita klik, maka di dalamnya akan tampil soal dan kuis interaktif. Jadi, untuk soal sudah disetting auto correction sehingga siswa dapat mengetahui tingkat pemahamannya terhadap materi. Untuk menu kuis interaktif sangat bervariatif. Pada kesempatan ini, saya mengemas kuis tersebut dengan model TTS. Pada fitur rangkuman, jika diklik, maka akan tampil rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari. Dan pada fitur terakhir adalah kontak saya. Tujuan saya menambahkan fitur ini adalah agar siswa tetap dapat menjalin komunikasi dengan guru walaupun di luar aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.